Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Basnas semuanya. Kembali lagi nih bareng aku, Neng Sugi, Neng Amil Basnas Kabupaten Banyumas. Nah, gimana nih kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu ya. Dan mumpung di bulan puasa ini, kita ngabuburit bareng yuk di acara podcast kita. Nih, dalam kali ini kita ada podcast, di mana podcast ini merupakan inovasi dari Basnas Kabupaten Banyumas untuk bisa memberikan informasi buat sahabat-sahabat semua mengenai zakat dan juga infak dan sedekah. Nah, kali ini nih aku udah bersama ibu yang cantik ini di samping aku. Ada Ibu Mufidah. Halo Ibu. Halo juga. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat. Ya meskipun bendeng-bendeng dikit ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Lagi musim hujan ya Bu, Iya, jadi iya. ada rasa bendengnya Betul, gitu ya Bu. nggak apa-apa, tapi sehat insya Allah. Nah nih Bu, ini kan ada program inovasi nih dari Basnas Kabupaten Banyumas, yang mana programnya yaitu podcast Basnas, yaitu Pojok Cerita Zakat Basnas. Nah, dalam podcast kali ini saya banyak penasaran nih Bu tentang Basnas dan juga tentang kegiatannya yang ada di Basnas Kabupaten Banyumas ini. Nah, dalam kegiatan Ramadan kali ini kan ada tagline yaitu nikmatnya berzakat, kemudian tentramnya muzaki dan bahagianya mustahik. Iya, Nah, mungkin bisa diceritain nih Bu, kenapa sih ambil tagline tersebut? Apa yang menjadi latar belakang kok Basnas ambil tagline kayak gitu? Baik, jadi tagline Basnas ini sesungguhnya tidak hanya khusus di bulan Ramadan, tetapi ini tagline secara nasional dan untuk tahun 2024 ini. Nah, tagline-nya adalah nikmatnya berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Maksudnya adalah bahwa ketika seorang muslim bisa menunaikan kewajiban rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat, maka itu akan menimbulkan efek dua sekaligus. Yang pertama, bagi yang membayar zakat atau istilahnya adalah muzaki, itu akan menimbulkan tentramnya jiwa. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 103 ya, bahwa Hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tusakkihim wa sallu alaihim inna sholataka sakanulahum. Jadi orang yang membayar zakat itu kan membersihkan, tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi membersihkan jiwanya. Nah, membersihkan jiwa ini dengan apa? Dengan doanya para penerima manfaat zakat atau yang istilahnya adalah mustahik. Nah, sehingga orang yang berzakat itu, ini kata Al-Quran, itu pasti akan menumbuhkan tentramnya jiwa seseorang. Sehingga memang orang yang berzakat itu insya Allah ya, jadi hartanya bersih, kemudian hidupnya tentrem, bahagia, tenang gitu ya. Nah, ini adalah resep langsung dari Al-Quran gitu. Nah, kemudian kalau bahagianya mustahik, ya pastilah gitu ya, karena zakat ini kan didistribusikan, ditasarufkan sesuai dengan At-Taubah, karena kita kan harus aman syar'i ini. Nah, amin syar'i itu bahwa pengelolaannya itu harus sesuai dengan tuntunan agama. Nah, siapa yang berhak menerima? Di surat At-Taubah 60 itu disampaikan. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i yang pertama. Jadi zakat itu yang pertama untuk para fakir, wal miskin, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi untuk para amil boleh sebetulnya itu ya, itu ada hak di bagian di zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Yang berikutnya adalah untuk para mu'allaf gitu kan. Orang yang baru pertama masuk Islam, akidahnya masih belum kuat, itu boleh menerima zakat dari kita, Pak, karena Basnas ini sebagai amil gitu ya. Wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab, untuk orang-orang yang riqab itu seperti tanggungan ya Bu. Bukan, riqab itu kalau zaman dulu itu budak sahaya ya. Mungkin kalau dianalogikan zaman sekarang gitu ya, ada kasus-kasus trafficking, kemudian kasus-kasus KDRT, itu boleh, itu perluasan makna dari riqab. Lalu wal gharimina, jadi untuk orang-orang yang punya hutang, tapi hutangnya ini adalah hutang untuk kebutuhan dasar, bukan hutang tapi untuk kebutuhan sekunder. Misalnya
hutang tapi untuk beli mobil misalnya, untuk hedonisme misalnya, itu tidak diperkenankan gitu ya. Hutang tapi untuk kebutuhan dasar hidup manusia. Nah itu horim. Terus wa fisabilillah, untuk orang-orang yang berada di jihad fisabilillah atau sedang menuntut ilmu, para santri atau para siswa yang memang membutuhkan dana atau bantuan dari zakat. Lalu yang terakhir adalah untuk fisabilillah wabnis sabil. Jadi untuk ibnu sabil itu peruntukan zakat. Nah, ketika zakat ini didistribusikan kepada para mustahik ini, tentu akan menumbuhkan atau menimbulkan rasa bahagia oleh khususnya para mustahik ya, sehingga tagline kita itu adalah nikmatnya berzakat. Orang berzakat itu nikmat loh sesungguhnya, karena bisa membantu yang lain menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, kan begitu ya. Jadi pasti akan menimbulkan tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Itu tagline kita. Ya. Iya, berarti sangat bagus sekali ini ya sahabat semua tentang tagline yang diambil oleh Basnas Kabupaten Banyumas sendiri. Di mana dalam tagline tersebut itu udah menceritakan nih prosesnya berzakat, terus hal apa sih yang bisa ditimbulkan dari zakat. Ternyata banyak sekali ya, bisa mensejahterakan umat, dan ternyata juga penerima zakat itu banyak ya teman-teman semua. Tidak hanya fakir miskin saja, tapi dari kalangan mahasiswa, siswa, ataupun orang-orang yang berusaha namun mereka mungkin belum ada modal, itu juga termasuk ke dalam kategorinya ya Bu ya? Iya. Jadi Basnas itu punya program besar di seluruh Indonesia. Ada 5 program besar. Ada 5 program. Ya, program pertama itu kalau di Banyumas itu namanya Banyumas Sehat. Banyumas ya. Sehat. Nah, ternyata Banyumas Sehat ini adalah aksesnya atau mustahiknya ini yang terbanyak. Artinya bahwa masyarakat Banyumas itu masih sangat membutuhkan bantuan untuk akses kesehatan. Nah, di Basnas Banyumas kita punya program, ada yang namanya satu rumah singgah ya. Rumah singgah. Ya, rumah singgah, rusing ya, rumah singgah. Ini tempatnya ada di Jogja. Jadi kita punya satu rumah di sana dekat dengan Rumah Sakit Sarjito yang kita peruntukkan khusus untuk mustahik-mustahik yang membutuhkan tempat di sana. Karena banyak masyarakat Banyumas yang ternyata harus dirujuk Mbak ke Sarjito, tetapi jangankan untuk nginep di sana, perjalanan aja nggak punya gitu kan. Nah ini yang kita tolong dari Basnas Banyumas, dan sampai dengan hari ini ada kurang lebih 100 lebih pasien dampingan kita yang antar jemput di sana, nginepnya gratis, makan gratis, sampai diantar kembali. Nah itu salah satu program Banyumas Sehat. Lalu ada juga masih program Banyumas Sehat itu ada yang kita bantu alat-alat kesehatan, ada kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali ya, termasuk untuk disabilitas juga kita prioritaskan. Itu baru satu program, padahal kita punya program 5 loh Mbak. Dan itu program yang Banyumas Sehat itu udah mencakup disabilitas, dan itu biasanya nih kita juga terkadang melupakan teman-teman disabilitas, bahwasanya mereka itu karena mungkin minoritas jadi kita melupakannya, tapi justru teman-teman disabilitas itu yang sangat membutuhkan ya Bu ya. Betul. Jadi kalau kaum difabel itu di dalam syariatnya itu masuk dalam asnaf fakir, bukan hanya miskin. Kalau miskin itu kan orang masih punya penghasilan, tetapi penghasilannya belum memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarganya gitu kan. Itu yang namanya miskin. Tetapi kalau fakir, dia tidak punya penghasilan, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, salah satunya ini adalah difabel. Jadi difabel itu masuk dalam kategori fakir kalau di asnafnya gitu ya. Iya, kalau di programnya itu tadi di Banyumas Sehat. Tapi kita ada loh program lain yang sangat menarik, yaitu program Banyumas Sejahtera. Banyumas Sejahtera. Ya, sudah pernah dengar ya? Iya. Nah, ini Banyumas Sejahtera ini adalah program yang merupakan unggulan dari kita, merupakan pendayagunaan zakat. Jadi kalau pentasarufan zakat itu ada yang istilahnya pendistribusian, ada istilah pendayagunaan. Nah, kalau pendistribusian itu, sahabat-sahabat, itu adalah untuk pentasarufan zakat tapi yang sifatnya konsumtif.
sembako misalnya gitu ya, tidak berkembang gitu ya, bedah rumah misalnya gitu kan, itu sifatnya konsumtif. Tapi kalau ada satu lagi istilah pentasarufan, yaitu pendayagunaan, artinya zakat itu disalurkan dalam bentuk pemberdayaan, bisa juga pelatihan, bisa dalam bentuk modal usaha, bisa dalam bentuk pemberian sarana prasarana usaha, ada gerobak, kemudian ada etalase, sarana usaha lainnya. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh UMKM kita yang itu sifatnya berkembang, itu namanya pendayagunaan. Betul. Ya, berarti dalam pendistribusiannya juga ada dua jenis ya Bu ya, zakat konsumtif dan juga zakat produktif. Betul. Karena nilai kebermanfaatnya itu akan terus mengalir seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi seperti amal jariah nanti terus berkembang dan ketika produktif ini insya Allah nanti juga bisa memberikan manfaat kepada keluarganya. Jadi yang kita kasih satu mustahik, tapi dampaknya bisa sampai beberapa mustahik, gitu seperti itu. Sangat menarik sekali ya sahabat-sahabat semua mengenai proses pendayagunaan yang ada di Basnas Kabupaten Banyumas ini. Nah, ngomong-ngomong wilayah Banyumas nih Bu, nah dari pandangan Ibu sendiri nih, Ibu kan udah lama ya Bu ya di Basnas Banyumas. Sejak kapan Bu? Saya dimulai tahun 17. Tahun 17. Ya, 17 sampai 22 itu periode pertama. Berarti udah 6 tahun lebih ya Bu ya? Kurang lebih. Nah nih, selama Ibu berada di Basnas Banyumas nih, 6 tahun ini, menurut Ibu nih gimana sih kondisi mustahik dan juga muzaki yang ada di Kabupaten Banyumas? Ya. Kalau kondisi muzaki, alhamdulillah dari tahun ke tahun itu grafiknya meningkat terus gitu ya. Kalau saya boleh ambil rata-rata, itu rata-rata pertumbuhan kita itu di angka 16%. Bahkan di tahun 2023 pertumbuhan zakat itu mencapai 22%. Artinya kalau zakatnya meningkat berarti kan kesadaran muzakinya semakin bagus, semakin baik. Nah, tetapi perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Banyumas itu sesungguhnya potensi zakat itu kalau di-compare dengan APBD itu jauh lebih ya. Artinya bahwa zakat itu ketika potensinya ini bisa digali secara maksimal, insya Allah akan banyak menolong tentang persoalan-persoalan umat. Contohnya seperti kemiskinan ekstrim nih. Nah, kemiskinan ekstrim Banyumas kan masih cukup memprihatinkan. Nah, ini butuh sentuhan-sentuhan selain APBD gitu kan, selain program-program pemerintah. Nah, yang sangat strategis adalah program zakat ini. Nah, kembali kepada potensi zakat di Banyumas itu ada 922 miliar. 922 miliar. Nilai yang sangat besar ya. Ini zakat mal ya, bukan zakat fitrah, ini zakat mal. Nah, zakat mal itu kan terdiri dari banyak nih. Ada zakat emas, zakat perniagaan, zakat profesi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kita capai dengan yang saya ceritakan tadi pertumbuhannya sampai 22%, itu baru disegmentasi zakat profesinya saja. Nah, zakat penghasilan ya. Zakat penghasilan ini sasarannya kalau di Banyumas masih baru di ASN. Nah, ASN sendiri setelah kita hitung sesuai dengan potensi ASN yang ada di Banyumas, itu potensinya mencapai 32 miliar. 32 miliar. Sedangkan hari ini kita baru di angka 19, sekian miliar gitu kan. Artinya masih sangat terbuka untuk peningkatan zakat para ASN. Belum cerita zakat potensi lainnya. Zakat pertanian ya kan, betapa masyarakat kita kan banyak ahlianya, banyak yang punya usaha, banyak macam-macamnya gitulah. Itu kalau semuanya berzakat luar biasa. Ini baru satu segmen saja, satu objek, yaitu ASN saja, itu sudah luar biasa. Nah, tetapi 19, sekian itu kan baru yang dicapai oleh Basnas Banyumas ya kan. Nah, sementara di Banyumas itu kan ada banyak les juga. Jadi Basnas itu lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk oleh undang-undang yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat infak sodako. Tetapi Basnas dalam pengelolaannya bisa dibantu oleh lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Apa seperti contohnya
laziznu. Lazizmu. Ya, Oh, iya. laziznya orang NU gitu kan. Iya, Bu. Nah, pernah dengar kan? Iya. Lazizmu, ya kan? Laziznya orang Muhammadiyah. Ada yatim mandiri, ada dompet duafa, ada al-irsyad juga, ada al-ihsan terakhir gitu ya. Itu semuanya membantu Basnas dalam pengumpulan zakat. Nah, tahun ini ketika digabung seluruh LAS dengan Basnas, itu baru terkumpul ternyata baru 60 miliar dari potensi 922 miliar. Bayangkan, betapa potensinya masih sangat banyak. Jadi saya sih harapannya ya, karena Basnas itu kan terbatas amilnya, pimpinannya hanya 5, ya kan? Amil pelaksananya juga terbatas, kurang dari 50, ya kan? Nah, maka untuk bisa memaksimalkan potensi zakat yang ada di Banyumas, saya butuh banget bantuan dari para milenial, dari para ahliya, dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Ayo dong bareng-bareng dengan Basnas kita memberikan edukasi tentang zakat, memberikan penyadaran bersama-sama bahwa zakat ini sangat penting loh, artinya buat umat, buat saudara-saudara kita yang belum seberuntung kita, seperti itu. Iya, jadi memang Basnas sendiri juga membutuhkan sinergitas nih bagi sahabat-sahabat semua, dan juga tidak hanya sinergitas dari kalangan pemerintah saja ya Bu, betul. Tapi sebagai masyarakat Banyumas juga kita tentunya harus bisa saling mendukung satu sama lain untuk kesejahteraan warga Banyumas sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Benar. Nah, makanya nih di kesempatan yang baik ini nih gitu ya. Siapa tahu ada yang kaum milenial yang lagi nonton kita. Ya, harapannya adalah apa yang bisa kamu bantu nih untuk masyarakat, nanti bisa bersinergi dengan Basnas. Jadi nanti bisa bantu-bantu untuk mengumpulkan sodako gitu. Apalagi ini bulan Ramadan loh ya. Aduh, Ramadan ini luar biasa, ini bulan panennya kita gitu ya. Jadi kalau kita berinfak, beramal di bulan baik ini, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan gitu. Bulan penuh berkah ya Bu ya. Iya, bulan Ramadan bulan penuh berkah. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, aku juga kepo nih Bu, ada nggak sih momen yang paling berkesan selama Ibu ada di Basnas Banyumas ini? Mungkin berkesan antara Ibu atau Amil dengan para mustahik atau seperti apa? Banyak sekali ya. Jadi Basnas itu menurut saya hampir semua programnya, hampir setiap waktunya selalu istimewa dan berkesan buat saya gitu ya. Jadi mulai dari amilnya. Jadi saya bersyukur ya di Basnas Banyumas itu amilnya keren-keren gitu ya. Selain masih muda-muda, kemudian inovasinya juga bagus, inovatif, kemudian apalagi ya, berprestasi yang penting. Jadi Basnas Banyumas ini baru seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, itu mendapatkan meraih Basnas Award ya, Basnas Award tingkat nasional gitu. Jadi kita meraih 2, yang pertama dukungan Pemda, yang kedua adalah Basnas Banyumas itu mendapatkan perencanaan terbaik seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia. Keren sekali ya sahabat ya. Jadi ini yang menurut saya perlu saya apresiasi untuk teman-teman Amil yang sudah begitu luar biasa mengelola zakat infak sedekah, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya sampai pelaporannya. Sungguh ini perlu saya apresiasi. Terima kasih banyak, dan insya Allah dengan manajemen yang bagus, dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip 3A itu tadi, aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI, insya Allah Basnas akan semakin memberi manfaat yang banyak untuk umat. Seperti itu Mbak. Nah, kesan yang lain apa? Banyak banget ya. Masih banyak ya Bu. Iya, apalagi kalau ketemu mustahik. Mustahik. Mustahik yang tadinya tidak punya daya upaya, yang hanya benar-benar mengandalkan bantuan dari Basnas, lalu kemudian dibantu pelatihan sama Basnas, lalu kemudian dia bisa bikin usaha. Ada loh mustahik kita di daerah Pelahar itu ya, yang ya dia janda gitu kan, nggak punya penghasilan, lalu kita ikutkan untuk pelatihan laundry, lalu kemudian dia bisa bikin usaha laundry di rumahnya, bisa membesarkan anak-anaknya, bisa menghidupi keluarganya. Ini kan sungguh luar biasa.
Nah, ini hanya salah satu contoh Contohnya. contoh baik ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita beri kepada masyarakat, termasuk di kalangan pesantren seperti itu. Iya. Jadi semuanya berkesan. Jadi menimbulkan hal yang begitu produktif dan positif ya Bu ya. Insya Allah, Iya, insya Allah produktifnya ya. ini sangat positif ya teman-teman, karena dengan memberikan pelatihan itu para mustahik itu bisa berkembang dengan sendirinya, bisa sebagai acuan nih untuk bisa bertahan hidup ya Bu, biar Betul. bisa lebih sejahtera untuk kehidupannya. Sangat bagus sekali Iya. ternyata ya Bu. Ya, makanya kita dari program sekian banyak program, kita sebenarnya lebih senang kalau masyarakat itu mengaksesnya adalah program pemberdayaan. Jadi karena itu tadi berkelanjutan, sustainable-nya itu Sustainable ya, Bu. ya. Iya gitu. Dan itu juga pastinya ada berkesinambungan juga dengan program-program yang ada di pemerintah ya Iya, Bu ya. pasti. Jadi kalau program pemerintah ini terutama untuk pengentasan kemiskinan ekstrim itu memang tidak banyak yang produktif, tapi sebagian juga produktif ya. Karena memang di persoalan di Banyumas itu satu soal kesehatan itu terkait dengan jamanisasi dan stunting, itu yang perlu kita intervensi ke sana. Lalu yang kedua, persoalan rumah tidak layak huni itu juga masih menjadi bagian PR besar kita bersama-sama. Dan alhamdulillah Basnas juga sampai dengan hari ini sudah ribuan rumah yang kita bangun gitu ya, untuk ikut membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, tentu kita punya indikator-indikator capaian gitu ya, termasuk di tahun ini berapa rumah sih yang harus kita intervensi, berapa banyak sih difabel yang harus kita bantu, berapa banyak sembako yang harus kita luncurkan gitu kan. Nah, ini tentu kita melihat momen-momennya seperti itu. Iya, berarti hadirnya Basnas ini membawa gerakan-gebrakan ya Bu ya, Insya Allah. bagi warga masyarakat Banyumas sendiri. Luar biasa sekali ya teman-teman semua. Nah, mumpung lagi di bulan Ramadan kali ini nih, jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat Basnas semua, jangan lupa nih ya untuk selalu mensupport segala kegiatan yang dilakukan oleh Basnas Banyumas sendiri. Nah, lagi di bulan Ramadan ini, kira-kira ada nggak sih Bu program khusus yang dilakukan di bulan ini? Oh, banyak banget ini. Banyak banget ya Iya Bu ya. nih, Ya, karena bisa diceritakan mungkin Bu? Iya, saking banyaknya saya harus melihat data nih. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya ya. Jadi untuk program khusus Ramadan ya, ini temanya Ramadan produktif, tetap produktif di bulan suci gitu ya. Nah, jadi Ramadan produktif maksudnya adalah pentasarufan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih banyak yang disalurkan untuk program-program yang sifatnya itu produktif itu tadi, supaya sustainable, supaya dampaknya juga lebih luas. Jadi salah satunya adalah yang tadi pagi aja ya, yang kita salurkan kepada masyarakat itu adalah program namanya sarana prasarana usaha. Kita berikan gerobak, alat-alat lainnya. Tadi ada 29 mustahik kita panggil ke sini ya. Jadi seperti pawe dorong gerobak tuh tadi gitu ya. Tadi ramai sekali ya Bu. Ramai banget iya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita sih dengan dibantu gerobaknya, sarana usahanya yang tadinya mereka menjadi mustahik ya kan, menerima manfaat zakat. Saya berharap dan berdoa betul gitu ya, supaya mereka itu minimal menjadi munfik, naik level 1 gitu. Nah, menjadi munfik itu kan berarti mau berinfak, bersedekah ya Bu. Betul. Nah, menjadi munfik itu tidak ada syarat ketentuan seperti muzaki. Ya, kalau muzaki kan syaratnya harus sudah mencapai nisab ya kan, harus sudah haul misalnya gitu kan. Nah, itu ada syarat ketentuan. Tapi menjadi munfik itu di dalam Quran surat Ali Imran disampaikan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi orang menjadi munfik itu tidak harus kaya, Mbak. Orang bersedekah itu tidak harus menunggu banyak uang. Lakukan ketika kita dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang gitu kan. Nah, justru ketika kita mau berinfak atau bersedekah di dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, itulah yang menjadi ciri ketakwaan seseorang gitu. Jadi kita harapannya dengan dibantu itu tadi, naik levelnya dari mustahik menjadi munfik.
syukur-syukur dalam 1 tahun ke depan usahanya maju, nanti mungkin akan kita dampingi juga gitu ya, maju usahanya dan kemudian levelnya dari munfik naik lagi menjadi muzaki gitu. Artinya kalau muzaki itu gimana? Secara hitung-hitungannya tadi kan mencapai nisab. Nisabnya berapa sih gitu kan pertanyaannya ya. Nisabnya itu 85 gram emas dalam 1 tahun. 1 tahun. Ya, berarti katakanlah emas 1 juta, berarti 85 juta dalam 1 tahun. Dibagi 12 berapa Mbak? Kurang lebih hitung-hitungan kita sudah hitung ya. Kurang lebih orang dengan berpenghasilan 6.800.000-an ya, itu berarti sudah wajib hukumnya menunaikan zakat. Nah, kalau tidak gimana? Dosa, karena itu kan merupakan kewajiban perintah Allah. Sama halnya dengan perintah puasa di bulan Ramadan. Sama halnya dengan perintah melaksanakan sholat. Iya kan? Iya. Dengan haji, karena itu rukun Islam gitu kan. Banyak orang ya, masyarakat kita yang sholatnya sudah, puasanya sudah, hajinya bahkan sudah. Umrohnya berkali-kali, tapi tiap tahun ya Bu, tiap umroh tahun, ya Bu. tapi zakatnya dilewati nih. Ya. Padahal zakat itu rukun Islam yang ketiga ya Bu betul, ya. sama, kewajibannya sama dengan rukun yang lain. Nah, tapi ini zakat masih banyak yang dilewat-lewati. Nah, ini saya akan merasa berdosa kalau ya masyarakat Banyumas itu banyak yang tidak menunaikan zakatnya karena tidak ada yang mengajak, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang ngasih tahu. Maka tugas dari Amil Basnas salah satunya adalah terus mensosialisasikan, mengajak masyarakat yang sudah saatnya berzakat, ayo tunaikan zakatnya. Jangan lupa lewat Basnas Kapten Banyumas. Jangan lupa ya untuk sahabat semua bisa nih berzakat lewat Basnas. Dan zakatnya sekarang gampang kok Mbak, tidak harus datang ke bisa kantor. Lewat HP ya Bu ya? Bisa lewat Shopee gitu kan, gitu ada bisa ya, Bu, kris, ya? bisa transfer ya kan, bisa kalau lagi ke main-main ke mall pelayanan publik boleh juga tuh ke sana, kita ada layanannya. Nah, untuk khusus Ramadan ini kita buka ini gerai zakat. Iya. Nah dulu saya lihat gerai zakat. Nah ini gerai zakat ini ada di beberapa tempat ya. Yang kita rencanakan itu ada di Laris, Minimarket Aji Barang, Rita Mall, Duta Mode, Berkah Jaya, Rita Kebon Dalem, lalu ada Toko Yogi Banyumas. Jadi teman-teman yang ini kan Ramadan biasanya pada ngabuburit. Iya nih. Terus belanja persiapan Ramadan kan, ngabisin uang THR. Iya, betul sekali. Nah, jangan lupa tuh THR-nya wajib dizakatin. Nah, itu saya lupa tuh. THR nanti wajib dizakatin. Nah, zakat itu boleh langsung kepada penerima, misalnya tetangga atau ini. Boleh, hukumnya sah, tetapi kemanfaatannya tidak banyak. Kalau dikelola melalui lembaga itu bisa zakatnya 250, tapi nanti yang dikasih bisa menjadi gerobak, bisa menjadi bedah rumah, bisa menjadi pelatihan-pelatihan, ya kan? Karena bisa dikelola lebih produktif, tapi kalau disalurkan langsung meskipun boleh, manfaatnya sangat sedikit. Percaya sama saya. Langsung sehingga terhenti ya Bu, karena konsumtif biasanya. Betul, ya, Bu. Maka nanti jangan lupa salurkan zakat THR-nya gitu ya, atau sedekahnya di bulan Ramadan melalui Basnas. Nanti mungkin rekeningnya ini ya, Mas. Nanti rekeningnya nanti akhirnya nih ditayang ini di bawah nih. Jadi yang teman-teman sekali lagi yang pada main ke titik-titik tadi yang sudah saya sampaikan, jangan lupa cari gerai zakat di situ, salurkan donasi Anda. Ya reketang berapa ya Mbak ya gitu kan. Mungkin 5.000 bagi panjenengan tidak ada harganya. Mungkin 1.000-2.000 buat panjenengan itu kecil nilainya. Bahkan sekarang parkir aja 2.000 ya. 2.000 ya. Udah nggak boleh 1.000 ya. Nah, tapi kalau itu disalurkan melalui Basnas, subhanallah nanti dampaknya akan sangat banyak. Gitu. Dan Basnas sendiri itu tidak hanya menerima zakat ya Bu, tapi infak dan sedekah itu juga. Ya, betul. Dan bahkan bukan hanya itu. Zakat, ya memang. Infak, iya. Sedekah, iya. Satu lagi Mbak, DSKL, oh ya, dana sosial ya Bu. Ya, dana sosial keagamaan lainnya. Jadi ini kan lagi bulan puasa nih, banyak mungkin yang sudah kesepuan atau sakit berkepanjangan atau sedang hamil, tapi ada
trouble misalnya nggak melaksanakan puasa bulan Ramadan, boleh bayar fidyahnya melalui Basnas. Karena Basnas itu mengelola itu tadi DSKL. Jadi ada dana DSKL itu termasuk di dalamnya bisa fidyah, bisa kifarat, bisa dam, bisa kurban dan lain-lainnya. Bahkan CSR, kita menerima dana CSR, mengelola dana CSR. Wah, ternyata banyak juga ya Bu ya yang dikelola Iya. oleh Basnas, nggak hanya seputar zakat. Jadi nih untuk sahabat-sahabat semua yang menyaksikan baik itu di YouTube ataupun di Instagram, bisa banget nih ya langsung aja kalau kalian mau berzakat ataupun berinfak sedekah dan juga membayar dana DSKL, bisa banget langsung ke Basnas aja ya, karena udah tentu aman dan terpercaya. Betul. Nah, bayarannya Mbak nggak harus datang ya. Iya. Tadi bisa Fleksibel ya Bu ya. betul. Buka aja websitenya Basnas. Nanti di situ ada pembayaran online juga, ada nomor rekening kita juga. Gampang, hari ini apa sih yang nggak di tangan kita, tinggal ketik Basnas Banyumas, langsung deh muncul di situ gitu. Jadi kapanpun dimanapun itu bisa ya Bu ya. Udah nggak ada alasan sebagai waktunya nggak ada nih atau belum ada kendaraan atau apa, itu udah nggak zaman ya Bu ya. Dan jangan alasan nggak punya uang, karena 1.000-2.000 tetap masuk loh ke rekening kita. Uang 1.000 kita ternyata bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Betul. Nah, selanjutnya nih Bu, dalam bulan suci Ramadan ini ada nggak sih program unggulan yang disediakan oleh Basnas? Iya, jadi program unggulan kita tuh ada 2 ya. Program unggulan pengumpulan sama program unggulan pendistribusian. Nah, saya cerita dulu nih yang pengumpulan. Program unggulan pengumpulan kita adalah gerakan sedekah subuh, lalu ada gerakan sedekah Lailatul Qadar, lalu gerakan Banyumas bersedekah gitu ya. Nah, ini apa sih yang dimaksud gerakan sedekah subuh? Nah, ini gerakan sedekah subuh nanti teman-teman setiap baru habis sahur gitu ya, langsung saja lihat broadcast kita atau lihat media sosial kita, salurkan infaknya langsung melalui transfer, itu bisa. Nah, ini kita coba nih di bulan Ramadan ini, karena insya Allah bulan Ramadan ini kesadaran berinfak dan bersedekah masyarakat itu meningkat tajam gitu ya. Nah, kita salurkan kanal-kanalnya. Lalu ada juga gerakan Banyumas bersedekah lah. Nanti ini kerjasama. Nanti karena hari ini kan semua lembaga, hampir semua ya, itu dalam merealisasikan programnya tentu harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu kan. Nah, kita insya Allah berkolaborasi dengan Kementerian Agama, dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana melatih anak-anak kita yang ada di SD, SMP, SMA, bagaimana supaya mereka tahu manfaat sedekah, kemudian cinta sedekah gitu ya. Lalu nanti ini kan namanya merupakan habituating ya, jadi proses pembiasaan anak-anak untuk bisa peduli dengan masyarakatnya, bisa peduli dengan sekitarnya. Jangan sampai nih tetangga kita nggak bisa makan, kita nggak cuek-cuek aja gitu ya. Nah, jangan sampai kalau yang di Palestina saja, di Gaza saja kita bisa bantu, kenapa yang ada di sekitar kita nggak bantu gitu kan? Nah, itu salah satu program unggulan untuk di bulan Ramadan dalam bidang pengumpulan, tapi masih banyak sebenarnya. Nah, kalau untuk pendistribusian, jadi banyak ya. Salah satunya adalah paket Ramadan Bahagia. Nah, nanti insya Allah kita akan membagikan beberapa, ya ribuan lah ya, bukan beberapa, paket sembako gitu ya. Kemudian ada juga nanti Z Iftar itu. Nanti kita buka apa ya, untuk yang buka bersama takjil begitu dan lain sebagainya. Insentif untuk guru ngaji ditunggu aja gitu ya. Pasti ini guru-guru TPK sudah menanti-nanti nih gitu ya. Kemudian apa lagi ini yang beda-beda. Insya Allah nanti di bulan ini kita akan launching juga yang namanya ZMart. Nah, ZMart sekali ya, Bu. Ya. Mungkin bisa diceritakan nih ZMart itu apa gitu. ZMart, Z itu adalah ikon dari zakat. Ya, zakat. Jadi semua program kita depannya pasti ada Z-nya. Nah, itu sebagai petanda bahwa itu dari pentasarufan zakat gitu ya. ZMart itu adalah salah satu program pemberdayaan ekonomi berupa seperti minimarket dengan standar kita. Nah, ini program baru di Banyumas belum ada gitu ya, tapi di beberapa daerah memang sudah ada di daerah, terutama di luar Jawa. Nah, di Banyumas insya Allah saya akan coba untuk launching ini ZMart
mudah-mudahan ini nanti akan memfasilitasi masyarakat Banyumas belanjanya di Zetma Zetma. supaya hasilnya juga kembali kepada mustahik. Lebih berkah juga Lebih ya, Bu, berkah ya. insya Allah. Iya, Harganya insya juga Allah. mudah-mudahan terjangkau dan lebih murah. Mudah-mudahan. Ya semoga aja bisa langsung terrealisasi ya Bu. Ya, adanya amin, program amin. Zetma ini. Ya. Dan juga pastinya sahabat-sahabat Basnas semua juga pasti menunggu nih karena program Zetma ini selain kita bisa belanja, tapi kan juga nanti uang dari belanja kita itu bisa lebih berkah karena bisa memberikan dampak yang baik bagi para penerima atau orang-orang yang bisa kita bantu supaya mereka itu bisa lebih sejahtera ya Bu ya. Iya. Jadi ikut mendapatkan manfaatnya ya Bu. Iya, betul. Betul sekali. Nah terus berarti untuk di bulan Ramadan ini banyak sekali program-programnya ya Bu ya, karena penerimanya itu tidak hanya mungkin golongan orang-orang yang hanya berpuasa, tapi orang lain juga bisa menikmati. Jadi insya Allah termasuk ya, jadi program unggulan kita itu kita akan membuat pelayanan di mudik gini nanti. Mudik. Jadi ada posko apa ya namanya ya, posko lebaran gitu ya. Ya istilahnya ada posko yang akan kita buat untuk melayani masyarakat yang mudik maupun yang arus balik begitu. Juga nanti kita sediakan untuk tahun ini kita coba ya untuk menyediakan khususnya warga Banyumas nih yang mau mudik ke kampung halaman, kita siapkan berapa armada ya? Dua armada. Nanti bisa menghubungi Basnas Banyumas kalau yang mau. Nah itu nanti kita siapkan nih, tahun ini ada tambahan program itu Mbak. Jadi insya Allah zakat itu berbagai macam manfaatnya. Manfaatnya beragam ya Bu. Beragam ya, sekali. Nah nih barusan kita dengar ya sahabat semua, ada program mudik. Jadi bagi warga masyarakat Banyumas yang kali ini, yang hari ini nonton live baik itu di YouTube maupun di Instagram, bisa banget langsung menghubungi Basnas Banyumas ya Bu, biar ikutan nih, ikut ngerasain program mudik yang dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Banyumas. Gratis ya Mbak, mudik gratis ya. Iya. Dan 1 tahun sekali loh teman-teman semua ya, cuma 1 tahun sekali. Jadi manfaatkan program ini sebaik mungkin ya Bu ya. Nanti flyer akan segera kita share gitu ya. Iya, jadi nunggu launching ya teman-teman ya. Iya, kamu mudik nggak? Saya kebetulan dari Banjarnegara Bu, jadi gitu ya? pakai motor Bu. Siapa tahu mau mudik gratis nih dari Basnas. Boleh, kita nyediainnya itu dari Jakarta ke Banyumas. Ya, ke Cuma Purwokerto. baru satu jalur aja. Insya Allah nanti ditambah tahun depan kalau memungkinkan. Amin. Ya, jadi teman-teman yang ada di Jakarta atau punya di Banyumas yang mau pulang ke Jakarta atau dari Jakarta mau pulang ke Banyumas, bisa banget nih ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan juga harapannya nanti tahun depan bisa lebih banyak lagi jalurnya ya Bu. Nggak hanya ke Jakarta aja, seperti itu. Nah, ini kan tadi udah banyak sekali program-program ya Bu ya selama Ramadan. Terus juga nilai-nilai kebermanfaatan, output dan juga outcome-nya yang diharapkan dari Basnas sendiri ya Bu ya. Nah ini kali ini saya juga mungkin dari teman-teman nih ya, dari teman-teman yang live, yang nonton live baik di YouTube maupun di Instagram, ada pertanyaan gak nih buat Ibu terkait seputar Basnas Kabupaten Banyumas sendiri? Bisa ditanyain ya, mungkin kalau ada saran juga boleh banget nih teman-teman semua disampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Iya, saya cek dulu ya Bu. Nah nih Bu, ada pertanyaan dari Amal, bagaimana cara menghitung zakat harta atau zakat mal? Nah mungkin ini kita ke zakat profesi aja ya Bu ya. Yang karena profesi itu kan zakat penghasilan. Iya, penghasilan kita. Ya, jadi zakat penghasilannya itu untuk profesi apa saja gitu kan. Mau dia dokter, mau dia profesi apa aja, karyawan atau apa. Nah, cara menghitungnya tadi itu. Jadi, teman-teman untuk bisa berzakat itu syaratnya tadi apa? Pertama, mencapai nisab. Nah, nisabnya apa? 85 gram emas. Nah, anggaplah 1 gram ini kita pakainya standar Mas Antam ya. Nah, kita sudah hitungkan, jadi orang dengan penghasilan 6.800.000 dalam 1 bulan, maka dia harus sudah berzakat. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Caranya dikali 2,5%.
Nah, 2,5%. ya 2,5%. 2,5% dari penghasilan dalam 1 bulan itu, gitu kan? Misalnya Iya. penghasilannya 10 juta, berarti 2,5%-nya berapa? 250 gitu ya. Nah, itu yang disetorkan zakatnya. Sedikit kok dari 1 juta. Dan itu 2,5% itu adalah ketentuan dari syariat. Dan kalau tidak dikeluarkan, itu akan mengotori harta kita. Jadi nanti hartanya menjadi tidak berkah. Berkah. Ya kan? Nah, berkah itu apa sih? Ziyadatul nikmah, ziyadatul khair. Orang banyak hartanya tapi tidak tenang hidupnya. Yang ada itu cekcok melulu. Stres gitu Yang ya, Bu. stres, kemudian apa lagi? Bikin panas gitu kan? Khawatir gitu ya, Bu. Biasanya seperti Nah, itu, Bu. itu berarti hartanya tidak berkah gitu kan. Menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Menimbulkan jadi malas ibadah gitu kan. Senangnya maksiat misalnya begitu, itu karena hartanya itu tidak bersih Ya, gitu. jadi cenderung menggunakan hartanya itu bukan untuk Ya. kebaikan ya, Bu ya. Ya, jadi Mas Amal terjawab ya. Jadi Iya. terjawab bahwa menghitung zakat itu gampang, itu tinggal dikalikan 2,5%-nya saja. Dan nilai 2,5% itu sedikit ya, Bu, Sedikit dari banget. penghasilan kita. Iya, Apalagi penghasilan betul. kita kan income-nya tiap bulan ada, sedangkan kita yang dikeluarkan cuma Iya. 2,5%. Nah, pertanyaannya malah justru begini, kalau yang kurang dari 2,5% gimana Bu? Gitu kan? Iya. Nah, misalnya gajinya 5 juta kan sudah lumayan lah ya, 5 juta. Tapi belum termasuk zakat, infak dong gitu kan? Iya. Sedekah dong, karena apa? Infak sedekah itu insya Allah akan mengembangkan harta kita. Seperti halnya berzakat gitu kan? Zakat itu artinya tumbuh, suci, berkembang. Ya, Iya. itu kan? Jadi pasti akan dilipat gandakan gitu harta kita dan keberkahannya. Iya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, kalaupun penghasilan teman-teman itu belum mencapai nisab, tapi masih ada alternatif lain selain berzakat, yaitu bisa berinfak dan juga bersedekah. Contoh lagi, misalnya Mbak, ini kan ada program insentif guru ngaji misalnya di bulan Ramadan. Bu, saya mau ikutan dong ngasih guru-guru TPQ yang ada di seluruh Kabupaten Banyumas gitu kan. Salurkan aja zakatnya gitu atau infaknya melalui Basnas. Dan bisa mukoyadah loh. Mukoyadah itu request. Aku zakat nih ke Basnas, tapi zakat saya nanti buat program ini ya, buat si A ya gitu. Boleh gitu. Oh, jadi ada ininya juga. Ada boleh request. Ya, keinginan kita bisa tersalurkan seperti itu. Karena ya, alasannya kadang-kadang aduh saya nggak mau menyalurkan lewat Basnas karena saya mau buat pembantu saya nih misalnya gitu. Boleh buat pembantu tapi salurkan dulu lewat Basnas. Nanti dari Basnas yang akan memberikan itu satu manfaatnya adalah mengurangi riya, ya kan? Betul, mengurangi riya gitu kan. Kalau ini loh kamu udah saya kasih ini kan gitu. Namanya manusia itu pasti ada gitu-gitunya. Tapi kalau dikelola melalui lembaga itu hilang tuh riya-rianya gitu ya. Jadi yang kita berikan itu nggak sia-sia ya Bu. Betul. Ya. Di samping zakat melalui lembaga itu mendapatkan pahala ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasulullah itu tidak pernah menunaikan zakat langsung kepada perorangan, tapi melalui baitul mal pada saat itu, ya kan? Nah, kalau infak sedekah, iya beliau ada yang langsung. Tetapi kalau zakat itu pasti melalui baitul mal. Ya, jadi bisa dikelola dulu ya Bu, bisa biar berkembang lebih banyak lagi. Yes. Nah, mungkin udah terjawab ya untuk Mas Amal ya. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apa sih bedanya muzaki dan juga mustahik? Mungkin ini terlewat tadi ya teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau muzaki itu adalah orang yang menunaikan zakat, istilahnya muzaki gitu ya. Nah, sedangkan mustahik berarti kan muzaki tadi yang memberi gitu ya. Nah, mustahik itu adalah orang yang menerima manfaat zakat atau orang yang menerima. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kriteria muzaki bagaimana, mustahik itu apa saja tadi, nanti tinggal ini aja dilihat lagi. Teman-teman yang ketinggalan bisa banget ya dilihat ulang ya, dari awal nanti. Nah, juga mustahik itu golongannya nggak cuma fakir miskin aja ya Bu, karena pasti kita itu selalu berpikiran kalau yang menerima zakat itu pasti fakir miskin kayak gitu. Padahal enggak, masih ada banyak sekali golongan lain ya Bu. Ada 8 golongan ternyata sahabat semua. Jadi enggak hanya fakir miskin aja ya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa ketika kita juga kurang mampu atau membutuhkan fasilitas, kita juga bisa berhak menerima
dana zakat tersebut ya Bu ya. Nah, terus dari teman-teman lain nih, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau kepo-kepo seputar Basnas Banyumas, bisa banget ditanyakan aja di live IG kita. Seperti itu teman-teman semua. Sambil menunggu nih ya Bu ya, sambil menunggu teman-teman semua bertanya lagi, mungkin Ibu bisa ceritakan juga nih prosesnya Ibu selama di Basnas Banyumas itu gimana? Ya, jadi memang membangun sebuah lembaga itu butuh keuletan, butuh kesabaran, butuh ilmu yang jelas. Jadi kompetensi sebagai amil Basnas itu menjadi syarat mutlak bagaimana membawa lembaga ini menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi awal saya masuk ke Basnas itu masih di angka 7 miliar, sekarang sudah di angka 19 miliar ya. Artinya kepercayaan masyarakat itu sudah semakin meningkat terhadap Basnas. Nah, kenapa semakin meningkat? Ya karena pengelolaannya kita tingkatkan terus gitu ya, profesionalitasnya. Jadi programnya terencana, keberhasilannya terukur begitu kan, sehingga insya Allah kita berusaha sekali itu tadi untuk prinsip 3A itu tetap harus menjadi ruh pengelolaan zakat di Basnas Kabupaten Banyumas terutama. Nah, alhamdulillah juga dukungan dari Pemda, dari Kementerian Agama selaku pembina kita itu juga sangat luar biasa yang harus saya akui gitu ya. Jadi pemerintah daerah itu selalu memberikan support penuh berupa dukungan APBD, kemudian sinergitas program, kolaborasi, lalu termasuk UPZ kita itu ada di seluruh instansi OPD Banyumas ya, sehingga dan ini langsung dipantau oleh Bupati, sehingga mana yang turun, mana yang belum maksimal itu langsung dievaluasi oleh pimpinan daerah, sehingga alhamdulillah Basnas Kabupaten Banyumas capaiannya selalu meningkat, dan insya Allah di Jawa Tengah kita termasuk termasuk yang perolehannya alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan selalu meningkat karena saya belum puas sampai di angka ini. Kalau target kita ya, cerita target tahun ini kan di angka 19,7 ya, itu sudah ditargetkan melalui simbanya sistem manajemennya Basnas gitu ya. Tapi target yang sesungguhnya ingin saya capai itu adalah di angka 23 miliar. Ya, 23 miliar. Mudah-mudahan ya. Saya kadang tidak terlalu memikirkan hasil, tetapi memikirkan cara dan bagaimana Allah memberikan solusi. Karena nanti ketika Allah membersamai kita, menolong kita, insya Allah nanti akan terbuka jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Nah, itu saya selalu positive thinking gitu ya, sehingga ya alhamdulillah capaiannya selalu meningkat. Iya, alhamdulillah sekali ya teman-teman semua. Nah, dari perbincangan kita dari awal sampai ke detik ini, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya Basnas Banyumas sendiri itu juga membutuhkan sinergitas untuk masyarakat Banyumas semua, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari masyarakat, supaya tujuan kita untuk mensejahterakan umat itu bisa tercapai dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Nah, mumpung banyak sekali nih sahabat-sahabat Basnas yang menyaksikan baik itu live di Instagram ataupun di YouTube, ini ada temen nih yang memberikan challenge bagi Ibu. Gimana sih biar warga masyarakat Banyumas itu tergetak semangatnya untuk bisa berzakat ataupun berinfak dan bersodakoh melalui Basnas? Apa ya challenge-nya? Jadi gini, pertama, mahalaka malun fil bari wala bahri illa biman izakah. Jadi tidak ada kehancuran harta kita, tidak ada kebangkrutan harta yang kita miliki, kecuali sebabnya cuma satu, yaitu tidak menunaikan zakat. Jadi teman-teman kalau mau survive ekonominya, kalau mau berkembang hartanya, tunaikan zakatnya. Barangkali itu ya. Dan banyak ya saudara-saudara kita yang baik dekat maupun yang jauh di Kabupaten Banyumas ini, banyak yang hari ini mereka tidak bisa mengakses pendidikan. Banyak yang masih belum punya tempat tinggal yang layak. Masih banyak yang membutuhkan pengobatan. Banyak sekali teman-teman yang harus kita bantu. Untuk itu dengan menyalurkan sedekah infak ataupun zakatnya ke Basnas Banyumas,
baik mulai dari 1.000 perak sampai kepada batas nisab, insya Allah itu akan sangat membantu saudara-saudara kita. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas, tunaikan zakat infaknya melalui Basnas Kabupaten Banyumas. Insya Allah berkah. Amin. Iya. Jadi seperti itu ya, sekian sahabat Basnas semua. Jangan lupa untuk follow IG kita Basnas Banyumas bagi sahabat-sahabat semua yang belum follow, dan juga subscribe ya akun YouTube kita di Basnas Banyumas. Dan harapannya juga dari adanya podcast kali ini teman-teman semua bisa nih selalu menyimak, selalu memantau akun sosial media kita tentang zakat ya Bu ya, karena nanti kedepannya kita pasti akan selalu berbincang tentang zakat nih. Bocoran aja, nanti kedepannya kita akan hadirkan testimoni Muzaki. Oke, sama testimoninya Mustahik yang sudah dibantu kayak apa sih gitu kan. Ya tunggu aja gitu. Tunggu aja ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu pantau akun media sosial kita, dan juga bagi teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua yang mau menyalurkan donasinya, zakatnya, infak dan sedekah, langsung aja ke Basnas Banyumas. Enggak perlu repot lagi karena banyak sekali kanal-kanal digital yang kita gunakan sebagai sarana untuk mempermudah teman-teman semua untuk menyalurkan dananya, seperti itu. Nanti juga akan kita berikan ya rekeningnya, nomor rekening. Iya, jadi teman-teman udah nggak perlu alasan lagi ya. Kapanpun, dimanapun teman-teman bisa berdonasi, bisa bermanfaat bagi semua. Nah, Bu, podcast kali ini juga ada tagline-nya Bu. Nih, jadi teman-teman juga bisa ngikutin ya tagline-nya itu. Kalau saya bicara podcast Basnas, mari kita mojok, seperti itu ya. Teman-teman yang di YouTube dan juga di IG bisa banget ya ikutan ya. Jadi podcast Basnas, mari kita mojok. Ya, kita coba ya Bu ya. Ya. Podcast Basnas, mari kita mojok. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya, atas sharing ilmunya dan juga sharing-sharing mengenai Basnas sendiri, dan harapannya juga ya teman-teman semua bisa lebih aware ya Bu ya terhadap zakat, seperti itu. Tidak mengesampingkan zakat gitu ya, karena zakat itu hal yang sangat penting, seperti itu ya Bu ya. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada sahabat Basnas semua yang udah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk podcast-podcast selanjutnya dinantikan ya, karena akan banyak sekali podcast yang lebih menarik lagi, seperti itu. Saya Neng Sugi selaku Neng Amil Basnas Banyumas mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah berkenan menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.